Pada pagi yang tampak biasa saja, tanggal 11 September tahun 2001, langit New York berdiri biru dan tenang, seolah dunia berjalan seperti biasanya. Mereka tidak tahu bahwa dalam hitungan menit sejarah dunia akan terbelah, bahwa hari itu dunia akan menyaksikan salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah manusia. Inilah tragedi 911. Tak usah lama-lama, kita langsung ke TKP. Serangan 9/11 bukan tindakan spontan. Ini adalah rencana yang disusun oleh organisasi teroris Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Selama bertahun-tahun, mereka mempelajari celah keamanan penerbangan Amerika. Mereka mengirim anggota ke Amerika. Ada yang tinggal sebagai mahasiswa, pekerja, atau warga biasa. Para pembajak belajar menjadi pilot bukan untuk menerbangkan atau mendaratkan pesawat, tetapi untuk mengarahkannya ke suatu sasaran. Dunia tidak menyadari itu, bahwa mesin penghancur sedang bergerak perlahan. Jam 8:46 pagi waktu setempat. Di tengah kesibukan Manhattan, langit yang tenang tiba-tiba robek. American Airlines Flight 11 menabrak menara utara World Trade Center atau WTC. Ledakan besar disertai kobaran api menghiasi udara New York, tepatnya kota Manhattan. Kepanikan pun langsung menyelimuti kota saat itu. Orang-orang tidak percaya. Ada yang bilang itu adalah kecelakaan. Ada pula yang melihat tubuh dan puing-puing jatuh dari ketinggian. Saat itu, dunia seakan membeku. Lalu, pada jam 9:03 pagi waktu setempat, hanya 17 menit setelahnya, United Airlines Flight 175 menghantam menara selatan. Kali ini, tak ada lagi keraguan, Amerika diserang. Sementara itu, jam 9:37 pagi waktu setempat, American Airlines Flight 77 menabrak gedung Pentagon, jantung militer Amerika Serikat. Kemudian, tak lama setelah itu, jam 10:03 pagi waktu setempat, United Airlines Flight 93 jatuh di Pennsylvania setelah para penumpang memberontak melawan para pembajak. Target pesawat ini diduga adalah Gedung Putih atau Capitol. Namun, penumpang dengan keberanian terakhir mereka mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan ribuan orang lainnya. Pada pagi itu, 4 pesawat berubah menjadi 4 panah maut. Kemudian, selang beberapa saat, yaitu pada jam 9:59 pagi waktu setempat, menara selatan runtuh. Hanya butuh 56 menit sejak ditabrak.
Ratusan, bahkan ribuan orang masih terperangkap di dalam sana. Debu raksasa membumbung tinggi menutupi kota seperti badai kelabu, menyelimuti angkuh dan congkaknya kekuasaan tanpa mata dan rasa. Orang-orang berlari menyelamatkan diri. Sebagian terjebak tak bisa berbuat apa-apa. Lalu pada jam 10:28 pagi waktu setempat, Menara Utara menyusul runtuh dalam hitungan detik. Jutaan orang menyaksikan secara langsung melalui televisi. Teriakan, tangis, dan keheningan dunia menyatu menjadi satu. New York menjadi kota yang seolah ditelan oleh kabut neraka. Tragedi 9/11 menewaskan setidaknya 2.977 orang dan ribuan lainnya luka-luka. Pekerja, pegawai kantor, petugas kebersihan, turis, pelajar, semua luluh menjadi satu dalam puing besi dan api. Namun, dalam kegelapan itu ada setitik cahaya. Para petugas pemadam, polisi, dan relawan berlari masuk ketika semua orang berlari keluar. Mereka mendaki tangga yang terbakar. Mereka membawa selang, masker, dan juga membawa keberanian. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak pernah kembali lagi. Ratusan di antara mereka gugur saat menara runtuh. Sementara itu, WTC 7, sebuah gedung 47 lantai, juga runtuh sore harinya akibat kebakaran hebat. Lalu, siapa pelakunya dan apa motif di balik serangan itu? Al-Qaeda mengaku bertanggung jawab atas semua ini. Motif mereka kompleks, yaitu karena kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah, kehadiran militer AS di Arab Saudi, dan konflik panjang yang tak kunjung selesai menjadi pemicu utamanya. Osama bin Laden pun menjadi musuh publik Amerika nomor 1 karena dianggap sebagai teroris kelas kakap yang sangat berbahaya. Amerika berjanji mereka tidak akan diam. Pemerintah AS mengumumkan War on Terror atau perang melawan teror. Target pertama mereka adalah sang pemimpin Al-Qaeda, yaitu Osama bin Laden, menjadi the most wanted man, dead or alive, bagi pemerintah Amerika Serikat. Bahkan, kepalanya dihargai jutaan US dollar. Kemudian, target berikutnya adalah Afghanistan, karena Taliban dianggap melindungi Al-Qaeda. Keamanan bandara seluruh dunia berubah drastis setelah hari itu. Pemeriksaan ketat, aturan baru, pengawasan lebih tinggi, semua lahir dari tragedi ini. Sebetulnya beberapa saat sebelum semua terjadi, Osama pernah berkata dalam sebuah wawancaranya
pada tahun 1996. Bagi Osama, AS datang ke Timur Tengah bukan untuk mempromosikan demokrasi di dunia Arab dan mendukung perlawanan bangsa Palestina menentang pendudukan Israel. Tetapi justru sebaliknya, AS berkonspirasi menggerogoti oposisi terhadap penguasa Arab dan melindungi Israel. Osama benar-benar mengeluhkan perlakuan kerajaan Saudi terhadap intelektual muslim atau bisa dibilang orang yang berilmu. Gurulah mungkin ya kalau di kita. Nah, kerajaan Saudi pada waktu itu malah memecat mereka para intelektual muslim ini dari pos-pos di berbagai universitas dan masjid-masjid di kerajaan Saudi. Bahkan melarang peredaran kaset-kaset mereka, melarang ceramah-ceramah mereka yang hanya memberi nasihat mana yang baik dan mana yang buruk. Inilah yang membuat Osama benar-benar membenci apa saja yang berbau Amerika, karena mereka telah berhasil membentengi dan mendikte kerajaan Saudi dengan tujuan eksploitasi harta negara dan mempertahankan eksistensi 500.000 tentara AS di Jazirah Arab ini. Kemudian, dalam wawancaranya dengan The National pada 5 Januari tahun 1999, menurut Osama, seluruh dunia Islam sedang dieksploitasi aliansi Salibis Yahudi. Lihat Pakistan, dia di bawah tekanan kuat secara ekonomis dan politis. Lalu Afghanistan, Iran, Irak, Suriah, Palestina, Lebanon, Sudan, Somalia, Libya, Mesir, dan negara-negara Teluk termasuk Saudi. Semuanya di bawah tekanan konspiratif aliansi ini. Beberapa hal inilah yang menyulut api dalam jiwa Osama dan membuat Osama selalu membenci apa saja yang berbau Amerika. Setelah peristiwa 9/11, dunia memasuki era baru. Invasi Afghanistan tahun 2001, bom Bali 1 tahun 2002, Perang Irak tahun 2003, konflik berkepanjangan yang memakan ratusan ribu nyawa, munculnya kelompok-kelompok ekstrim baru, pengawasan era digital yang semakin ketat, Islamofobia meningkat, dan kebijakan global berubah untuk selamanya. 9/11 bukan hanya tragedi satu hari. Ini adalah batu yang dilemparkan ke danau sejarah dan riaknya masih terasa hingga hari ini. 11 September 2001 bukan hanya peristiwa teror. Ia adalah luka kolektif umat manusia. Gambar menara yang runtuh, jeritan orang-orang, kabut debu yang menelan jalanan, semua menjadi simbol rapuhnya dunia modern. Namun, dari kehancuran itu, kita diingatkan bahwa hidup bisa berubah dalam 1 menit, bahwa kebencian menciptakan tragedi, dan bahwa harapan, keberanian, dan solidaritas adalah kekuatan terbesar manusia. "24 tahun telah berlalu, tapi 9/11 tetap menjadi peristiwa yang mengubah arah dunia, dan kisahnya akan terus hidup agar tragedi serupa
tak pernah terulang kembali. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Les Harian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.